Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi anna Allah ya'ali darajatihim fil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum فيتوافانا على ملتهم يشرن بزمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Hadratul Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai pada pembahasan ta'alluq. Yang lalu sudah kita bahas tentang ta'alluq, hubungan sifat Allah dengan perkara yang diciptakan. Pertama, ta'alluqnya sifat qudrat, bahwa Allah bersifat maha kuasa, maka segala perkara yang muncul di jagat raya ini segalanya berhubungan dengan sifat qudrat dan iradahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang muncul tidak akan mungkin bisa muncul kecuali dikudrat dan diiradat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu bentuknya kebaikan, bentuknya
keburukan, bentuknya kenikmatan, bentuknya musibah, maka semua itu pasti muncul atas kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ngaji tentang bab akidah, maka dalam perjalanan hidup kita tidak akan menuduh kepada orang lain yang menimbulkan segala sesuatu. Kita tidak akan menuduh ada orang yang bisa mencelakai kita. Kita tidak akan menuduh ada orang yang bisa menghancurkan kita, mengambil rezeki kita, atau ada orang yang bisa membuat kita sukses, membuat kita berhasil. Kita tidak akan menuduhkan semua itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu segala yang muncul di jagat ini semua berhubungan dengan sifat kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam rukun iman kita yang keenam apa? Khairihi wa syarrihi minallah. Segala yang baik dan yang buruk itu datang dari Allah. Maknanya itu berhubungan dengan sifat kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kesunahan yang ditinggalkan banyak orang, di antaranya adalah tadabbur, tafakkur tentang kudrat dan iradahnya Allah. Tafakkur tentang kejadian-kejadian yang diciptakan oleh Allah. Tafakkur tentang segala perkara yang berlaku di alam raya ini, yang tafakkur itu akan membuahkan hasil kita semakin tahu bahwa diri kita butuh pada pertolongan Allah. Kita senantiasa bergantung kepada kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tafakur ini bentuk dari apa yang disunnahkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi, dan sudah banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Kalau kita ngomong, sunnahnya Nabi itu harus kita hidupkan di akhir zaman. Kata Nabi, siapa yang menghidupkan sunnahku, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku khususnya pada akhir zaman. Apa sunnah yang mau dihidupkan pada akhir zaman? Bukan melihara jenggot aja, bukan cuma mendekin celana saja, tapi ada sunnah yang lebih penting. Kalau menumbuhkan jenggot, memendekkan celana, itu kepentingannya untuk diri kita sendiri, tidak membawa keuntungan untuk orang lain. Tapi kalau tafakkur kepada kejadian alam yang hasilnya kita bisa memahami akan terjadi kejadian ini, maka hasilnya akan bisa menenangkan masyarakat yang lainnya, memberikan petunjuk kepada orang-orang awam hingga mereka bisa tenang dalam setiap kejadian-kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sudah hilang. Ini sudah mulai langka tafakur yang seperti ini. Orang semua urusannya mengerjakan sunnah Nabi, yang urusan sama pribadinya sendiri, yang gak berkaitan sama kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat. Seperti kejadian corona yang sudah berapa lama? 2 tahun. Ini ulang tahun yang ke-2. Mudah-mudahan ulang tahun yang ke-3 nanti bisa tambah gede. Kalau kita bisa tafakur masalah itu, Quran telah menyatakan bagaimana Allah menunjukkan bahwa pada akhir zaman nanti akan terjadi berbagai gejolak-gejolak. Di antaranya gejolak corona ini menjadi tanda akhir
zaman. Maka jangan sampai kita melepaskan diri dari hati kita terikat kepada segala sesuatu ini mengandung nilai hikmah. Umat Islam akan terus mengalami ujian-ujian dari Allah, hingga dikatakan dalam Al-Quran seakan-akan nanti manusia-manusia yang merasa mampu ini telah menguasai dunia. Artinya sedunia ini akan mulai diisi dengan segala macam elektronik, segala macam chip, segala macam kartu-kartu yang sudah enggak seperti kejadian kita yang terdahulu. Maka ini dianggap kemajuan oleh mereka, hingga mereka kemudian meninggalkan keyakinannya bahwa ini semua atas pertolongan Allah. Orang-orang yang ingkar, yang enggak mengenal Allah, dengan kemajuan zaman ini menganggap inilah kecerdasan manusia, inilah keberhasilan manusia membuat dunia menjadi tentram, damai. Padahal mereka tidak tahu bahwa ini semua adalah kejadian yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang apabila kita tidak mengakui itu datang dari Allah, Allah akan binasakan mereka satu persatu, kata Allah, hingga seakan-akan mereka tidak pernah lahir ke dunia ini. Ini akan kita alami nanti satu persatu kejadian, dimana kalau sekarang hanya mulai disuntik-suntik saja kita, tapi ke depan akan ada nanti tubuh kita dimasukin chip-chip, yang mana semua orang akan dikuasai, semua manusia akan dikontrol dari jarak jauh, dunia akan diatur oleh mereka. Maka mereka yang sudah mulai bisa menguasai dunia menganggap itu hasil perbuatannya sendiri, bukan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianggap Allah tidak bisa merubah itu semua, dianggap Allah tidak berkuasa atas itu semua. Maka ketika mereka semakin lalai kepada Allah, Allah akan ingatkan mereka dengan azab yang akan Allah turunkan, hingga mereka akan ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting tafakkur tentang kudrat iradatnya Allah, bahwa diri kita senantiasa ada dalam naungan Allah. Satu detik pun kita enggak pernah lepas dari pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ta'alluq yang berikutnya yang akan kita sampaikan adalah ta'alluqnya sifat sama dan sifat basor, yaitu mendengar dan melihat. Bahwa segala perkara yang wujud, segala perkara yang wujud di dunia ini, di alam semesta ini, semuanya tidak akan pernah terlepas dari penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, dimanapun dia, sebesar apapun dia, sekecil apapun dia, tidak akan pernah lepas dari penglihatan dan pendengarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum adanya alam semesta, sebelum adanya langit, adanya bumi, dan adanya segala yang diciptakan, maka Allah wajib bersifat melihat dan wajib bersifat mendengar. Nah, kalau kamu ditanya, lah kalau alam ini belum ada, bumi, langit belum ada, malaikat, manusia belum ada, yang didengar dan yang dilihat Allah apa? Yang didengar dan yang dilihat oleh Allah itu apa? Maka yang didengar dan yang dilihat Allah adalah keadaan dirinya sendiri.
Allah melihat sifat kekuasaannya sendiri. Allah melihat sifat kehendaknya sendiri. Allah melihat sifat ilmunya sendiri. Allah melihat sifat hidupnya sendiri. Segala keadaan kesempurnaan yang ada pada dirinya Allah itu dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita mengatakan, oh Allah mah dulunya nggak lihat apa-apa, nggak lihat apa-apa. Lu kira kita Allah bersifat wajib mendengar, dan sifat mendengar dan melihatnya Allah ini tidak mengalami perubahan seperti kita. Kalau kita kan kadang mendengar, kadang tidak mendengar. Bagi Allah, mendengar adalah sifat yang wajib, melihat adalah sifat yang wajib. Apa hubungannya dengan semua makhluk? Hubungannya adalah inkisyaf, tersingkapnya segala sesuatu di alam raya ini oleh penglihatan dan pendengaran Allah. Setelah diciptakan makhluk, muncul alam raya ini, maka semuanya berkaitan kepada Allah. Allah senantiasa melihat kita, Allah senantiasa mendengar kita. Maka orang yang menyadari ta'aluk sifat sama basar ini, dia tidak akan pernah takut berada di mana saja. Dia nggak akan pernah khawatir berada di mana saja. Dia nggak akan pernah merasa jauh dari Allah. Dia nggak akan pernah merasa ditinggalkan oleh pertolongannya Allah. Maka mereka orang-orang yang senantiasa memahami ta'aluk ini akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa merasa aman dirinya, nyaman dirinya, tidak pernah jauh dari pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka di antara salah satu kebahagiaan seseorang yang hidup di jagat raya ini dan bisa menjadi orang yang mukmin, yang muslim, di antara kebahagiaan mereka adalah bisa mengenal sifat-sifat Allah beserta mengenal ta'aluknya, beserta mengenal hubungannya sifat Allah dengan hamba-hambanya. Karena dengan taunya hubungan ini, mereka akan senantiasa tahu bahwa dirinya ada dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tahu ta'aluknya kudrat, tahu ta'aluknya iradat, tahu ta'aluknya sama, ta'aluknya basar, ini kebahagiaan yang luar biasa. Kalau dulu kita sering merasa sendirian, takut di tempat-tempat gelap, kalau jalan sendirian merasa khawatir karena diri kita tidak pernah merasakan kalau dia dilihat oleh Allah, dia didengar oleh Allah. Yang dianggap ada hanyalah manusia. Kalau nggak ada manusia, dianggap kita nggak ada kawannya, nggak ada yang menemani, nggak ada yang mengawani. Maka setelah kita ngaji ilmu ini, kita akan menyadari bahwa senantiasa tiap waktu kita dipandang oleh Allah. Allah memandang kita, hingga di Al-Quran dikatakan apabila kalian berdua, yang ketiganya adalah Allah. Kalau kalian bertiga, yang keempatnya adalah Allah. Kalau kalian berlima, yang keenamnya adalah Allah. Hingga seorang hamba yang beriman kepada Allah tidak pernah merasa dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berdoa, dia enggak akan berdoa dengan kencang-kencang. Kenapa? Kata Nabi SAW, yang kalian mintai itu adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Hingga kalian enggak usah keras-keras ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hati kita pun Allah melihat dan mendengar apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan. Maka
hajat-hajat ini senantiasa kita sampaikan kepada Allah. Untuk apa? Untuk menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengakui kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa memohon kepada Allah. Orang yang memohon itu bagian dari orang yang merasa dirinya hina, dirinya lemah, dirinya nggak punya kemampuan apa-apa. Jadi jangan salah persepsi. Kalau kita doa, kita merasa diri kita kuat, merasa diri kita mampu. Enggak. Justru doa itu tandanya kita hina, tandanya kita ini lemah, maka butuh pertolongan yang lain, butuh dibantu oleh yang lain. Tanda kita mengangkat tangan, tandanya kita nggak punya kemampuan apa-apa. Kalau orang punya kemampuan nggak akan minta bantuannya yang lain. Maka ketika ini kita sadari, seorang yang bisa memahami ini akan membuat dirinya senantiasa dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat sama dan basor. Maka sadari tiap waktu bahwa diri kita senantiasa dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya ta'alluqnya sifat ilmu dan ta'alluqnya sifat kalam. Apa ta'alluqnya sifat ilmu? Ta'alluqnya sifat ilmunya Allah adalah inkisyaf, yaitu tersingkap. Maknanya Allah mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu apapun, baik itu perkara yang wajib maupun perkara yang mustahil maupun perkara yang jaiz, semua perkara itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang terlepas dari pengetahuannya Allah. Baik yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman diperintahkan untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat ilmu, dan sifat ilmu ini berta'alluq kepada segala perkara yang diciptakan maupun kepada dirinya Allah sendiri. Maksudnya bahwa pengetahuan Allah, ilmunya Allah itu meliputi segala yang diciptakan dan meliputi keadaan dirinya sendiri. Allah mengetahui segala keadaan dirinya yang tidak terbatas. Kalau kita hanya tahu berapa? 20 sifat Allah yang wajib, 20 sifat Allah yang mustahil, dan 1 perkara yang jaiz bagi Allah. Tapi Allah mengetahui segala sifat dirinya yang sempurna, yang tidak terbatas. Kalau kita mengatakan sifat Allah kok cuma 20, itu yang kita tahu, karena kita taunya pakai akal. Maka akal terbatas. Akal hanya bisa mampu melihat, mengenal sifat Allah hanya 20. Tapi ilmunya Allah itu bukan ilmu yang pakai akal, hingga Allah mengetahui sifat dirinya yang tidak terbatas. Segala yang menunjukkan kesempurnaan, maka itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib diketahui apa? Semua keadaan dirinya Allah. Allah tahu pula yang mustahil, apa itu? Yang tidak akan mungkin terjadi pada dirinya Allah. Allah tahu yang mustahil juga tidak terbatas. Tidak mungkin Allah itu tidur
tidak mungkin Allah itu mati, tidak mungkin Allah itu lengah, tidak mungkin Allah itu lupa, dan semua sifat-sifat kekurangan ini mustahil terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun Allah mengetahui tentang perkara yang jaiz, yang berkaitan dengan diri kita, yang berkaitan dengan perkara yang diciptakan. Sekarang siapa yang lahir diketahui oleh Allah. Daun yang sekarang berjatuhan diketahui oleh Allah. Di mana daun itu jatuh? Daun yang sekarang tumbuh di seluruh jagat diketahui oleh Allah. Berapa hitungannya pasir yang ada di laut, Allah mengetahuinya. Berapa hitungan bintang yang ada di langit, Allah mengetahuinya. Segala keadaan kita, nafas kita, sehari kita bernafas berapa kali, maka nafas itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya nafasnya. Di setiap nafas itu, di setiap nafas kita itu bersamaan dengan kita berbuat maksiat atau berbuat taat kepada Allah. Setiap nafas mengandung ketaatan dan kemaksiatan kepada Allah. Dan Allah mengetahuinya. Nafas kita yang sekarang dibarengi dengan taat, atau nafas kita yang sekarang dibarengi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak ada yang lepas dari ilmunya Allah, gak ada yang lepas dari pengetahuannya Allah. Jangan pernah kita merasa Allah meninggalkan saya. Ketika kita mendapatkan suatu ujian dari Allah, seperti mendapatkan sakit, kemudian merasa, ya Allah, kenapa kok saya dibikin sakit? Padahal dari sakit itu ada pengetahuan yang Allah ketahui dan kita tidak mengetahuinya. Apa? Di dalam sakitnya setiap hamba, Allah meletakkan suatu rahmat. Kita kadang merasa kalau dikasih sakit bawaannya kesel aja, ya, bawaannya pengen segera sembuh aja, bawaannya nggak betah aja kalau sakit. Padahal di dalam rasa sakit yang Allah letakkan, bahkan sampai sakit yang terkecil seperti apa? Digigit nyamuk atau tertusuk duri yang kecil, maka di setiap kejadian itu ada ampunan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita menerima itu datang dari Allah. Tidak muncul di hati kita sifat kesel, gak muncul di hati kita sifat protes, gak muncul di hati kita rasa marah dikasih semua ujian-ujian Allah tersebut. Maka Allah mengetahui bahwa di dalam tiap-tiap kejadian itu ada hikmah yang Allah simpan, yang Allah letakkan. Sebagaimana para malaikat memohon kepada Allah, ya Allah, para malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa Engkau ciptakan malaikat? Kenapa Engkau ciptakan manusia? Malaikat nanya sama Allah, ya Allah, kenapa Engkau ciptakan manusia? Allah memberitakan bahwa nanti di dunia akan diisi makhluk yang namanya manusia sebagai khalifatullah. Malaikat nanya, kenapa dibikin manusia ya Allah? Saya lihat di beritanya manusia akan tumpah darah, akan saling membunuh, akan saling. Kata Allah apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun.
Aku tahu yang kamu nggak tahu. Ada hikmah yang Allah letakkan di balik semua kejadian itu yang terkadang kita ini nggak tahu. Ada hikmah apa di balik ini semua? Ada keuntungan apa di balik ini semua? Terkadang kita tidak dikasih tahu keuntungannya, kita nggak dikasih tahu hikmahnya, disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tugas kita mengimani bahwa di dalam setiap kejadian yang Allah ciptakan pasti diketahui oleh Allah ada keuntungan yang akan diberikan kepada hambanya. Ada kerugian pula yang bisa diperoleh hamba-hambanya. Maka kita jangan sampai menjadi orang yang kemudian buruk sangka kepada Allah, suudzon kepada Allah. Ini sudah berkali-kali terjadi. Banyak orang yang kemudian dijadikan oleh Allah satu kejadian. Apa? Dibikin oleh Allah dia punya sifat, dijadikan oleh Allah dia sakit. Sakit yang kecil. Untuk apa Allah bikin saya sakit yang kecil? Oh, banyak keuntungannya. Apa diantaranya? Bisa jadi sakit yang kecil itu akan menghindarkan kita dari sakit yang lebih besar. Contoh, kamu berencana mau keluar kota, terus tiba-tiba sakit gigi atau sakit kepala pusing hingga kamu nggak jadi pergi. Nggak taunya kendaraan yang mau kita naikin, kendaraan yang mau kita tumpangin di jalan tertabrak. Kendaraannya di jalan kecelakaan. Andai kita nggak dikasih sakit gigi, yang sakit bukan hanya gigi, tapi semua giginya rontok. Untung cuma dikasih sakit gigi. Kadang dikasih sakit kepala. Untuk apa? Allah hindarkan kita dari kecelakaan yang besar. Apa? Kepalanya pecah, ditabrak mobil, ditabrak kereta, ditabrak. Allah hindarkan itu semua. Maka jangan pernah kita merasa buruk sangka kepada Allah ketika mendapati diri kita ditimpa oleh suatu musibah. Allah tidak meninggalkan kita. Rahmatnya Allah senantiasa bersama orang-orang mukminin. Allah senantiasa merahmati orang mukmin. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Apa lihatnya? Bahwa setiap waktu Allah itu menjadikan banyak kebaikan pada diri saya. Masa baru sekali dijadikan rasa sakit udah mulutnya keluar yang macam ngomel, ngedumel, kesel. Padahal sakit itu kejadian yang biasa apa musiman? Sakit itu musiman apa biasa? Yang biasa sehat apa sakit? Kalau sakit musiman apa biasa? Tiap hari atau kadang-kadang? Yang tiap hari apa? Sehat. Yang sehat tiap hari kamu nggak pernah urusin. Kamu nggak pernah syukur sama Allah kalau Allah kasih saya sehat tiap hari. Giliran yang sakit hanya beberapa hari, ributnya minta ampun. Padahal sakit yang beberapa hari itu diketahui oleh Allah keuntungannya. Apa kegunaannya? Apa hikmahnya? Bisa jadi sakit itu mengangkat derajat kita. Bisa jadi sakit itu menghapus dosa-dosa kita. Bisa jadi sakit itu menyelamatkan kita dari sakit yang lebih besar. Dan itu pasti diketahui oleh Allah.
kitanya aja yang nggak tahu. Lah, ketidaktahuan kita jangan sampai kita kemudian buruk sangka kepada Allah. Maka orang yang tahu ta'alluqnya sifat ilmu, hatinya akan senantiasa tenang, nggak akan pernah buruk sangka kepada Allah. Dikasih apapun akan tahu. Orang yang bisa menyadari segala yang kita terima itu pemberian Allah, maka dia tidak akan marah ketika yang Allah berikan itu diambil. Ingat ini, kalau kamu nyadarin yang kamu terima itu dari Allah, ketika diambil oleh Allah, kamu gak akan marah. Kecuali kamu memahami bahwa yang kamu punya itu hasil milik kamu sendiri, hasil usaha kamu sendiri, kemudian diambil oleh Allah. Nah, kamu protes, kenapa diambil, kenapa dikurangi, kenapa nggak ada hasilnya, padahal saya udah. Tapi kalau kamu mengetahui bahwa yang saya peroleh datang dari Allah, ketika diambil nggak akan merasa sakit, nggak akan merasa kesel. Kenapa? Ada keuntungan yang akan kamu peroleh. Kayak apa? Kamu punya orang tua yang beliin kamu sepeda, orang tua yang beliin kamu motor, orang tua yang beliin kamu baju, orang tua. Ketika motor kamu diambil orang tua, mestinya kamu nggak boleh kesel. Kenapa? Wong dia yang ngasih. Kalau dia bisa ngasih saya, kemudian diambil, maka dia bisa menggantikan saya dengan yang lain yang lebih baik. Mestinya begitu pikirannya. Jangan malah kenapa kok diambil. Karena ketika diambil itu Allah pasti tahu ada rencana apa di belakang ini semua. Ada sesuatu yang Allah sembunyikan di belakang ini semua yang tidak diberitakan kepada saya, dan itu pasti mengandung kebaikan. Jangan sampai kita buruk sangka kepada Allah. Wah, ini diambil mesti mau begini-begini. Jangan buruk sangka. Hingga apapun yang terjadi, orang tua kita diambil, anak kita diambil, keluarga kita diambil, pasti ada keuntungan yang akan Allah letakkan di belakang itu semua. Kita yang tadinya jaya kerja tiba-tiba jatuh. Kalau kita tahu yang membuat kita jaya Allah, ketika jatuh kita nggak akan marah. Siapa contohnya? Dicontohkan oleh Allah kepada para nabi-nabinya Allah. Bagaimana nabinya Allah menerima itu semua? Siapa yang dicontohkan paling hebat? Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Di antara contoh ini apa? Nabi Ayyub itu orang yang kaya raya, ahli ibadah, anaknya banyak, sawahnya banyak, peternakannya banyak. Maka Allah berikan ujian kepada Nabi Allah Ayyub. Apa yang pertama? Yang pertama, diambil oleh Allah hartanya. Ternaknya mati, sawahnya mendadak kering, semua lumbung-lumbung padinya hangus terbakar, hingga tidak tersisa harta milik dirinya lagi. Datang orang lapor sama Nabi Ayyub, Nabi Ayyub, harta kamu, tempat-tempat penyimpanan kamu semuanya hangus terbakar, sawah kamu kering, gagal panen, ternak-ternak mati. Apa kata Nabi Ayyub? Maha suci Allah yang telah memberi dan mengambilnya kembali. Coba, mensucikan Allah. Enggak buruk sangka kepada Allah, enggak marah kepada Allah. Kenapa? Kalau hari ini diambil, ya besok diganti lagi yang lain. Gitu husnudzon harus. Jangan sampai buruk sangka kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha baik.
Allah memperkenalkan namanya kepada kita dengan disifati Ar-Rahmanir Rahim. Pertama kita kenal nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Memperkenalkan bahwa dirinya zat yang penuh kasih sayang, maha pemberi. Hingga apabila kok terjadi ada yang diambil dari kita, maka pasti ada yang Allah ketahui dan Allah akan ganti yang lebih baik untuk kita. Selesai hartanya habis semua, diuji lagi, rumahnya ambruk. Rumah tempat tinggal Nabi Ayub roboh. Anak-anaknya di dalamnya mati semua. Bahkan dirinya dan istrinya terkena runtuhan rumahnya, tapi nggak mengalami kematian. Dia bisa menyelamatkan dirinya. Belum selesai itu lagi, Allah jadikan dirinya sakit. Berapa lama? 18 tahun. Coba. Apa yang Nabi Ayub ucapkan? Maha suci Allah yang telah memberi dan mengambilnya kembali. Kenapa? Karena Nabi Ayub tahu ta'alluq sifat ilmunya Allah, bahwa ini semua diliputi ilmunya Allah, dan ilmunya Allah maha luas, mengetahui apa yang akan terjadi di belakang ini semua. Adapun kita ilmunya sedikit, kita nggak ngerti kejadian yang nanti, yang besok, yang lusa, tapi Allah mengetahuinya. Dan bukan hanya mengetahui kejadiannya, tapi keuntungan apa yang Allah letakkan di dalamnya, itu pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga orang yang menyadari ini, hatinya akan senantiasa bergantung kepada Allah dan merasa tenang ketika melihat ini semua didatangkan dan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk Isya, kita dengarkan azan Isya sebentar. Wallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الصلاة حي على الفلاح حول. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا أكبر. إله إلا
اللهم رب هذه الدعوات التامة صلاة القائمة أعطي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيعة وبدء المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاهك به المتعال وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan sedikit bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang segala itu sebelum kita ini diwujudkan. Sebelum makhluk ini muncul di jagat, semua yang akan kita terima itu diketahui oleh Allah. Hari ini kita akan mendapatkan ini, besok kita dapat ini, lusa akan dapat ini. Semua lengkap diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang meleset, enggak ada yang samar, enggak ada yang lenyap dari ilmunya Allah, enggak ada. Nah, kalau semuanya diketahui oleh Allah, terus kita butuh sesuatu Allah tahu, kita kekurangan sesuatu Allah tahu. Terus kita doa buat apa? Wong Allah sudah tahu. Ngapain kita doa? Doa kita itu bukan mau mendatangkan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Sebelum kita berdoa, segala kebutuhan kita itu sudah disiapkan oleh Allah. Kamunya belum nongol, jagat ini sudah dipenuhi kebutuhan kita. Airnya dipenuhi, tanahnya dibikin subur, hujan disiapkan, tumbuh-tumbuhan disiapkan, hewan-hewan untuk kita makan disiapkan, kayu-kayu disiapkan kalau kita mau bikin rumah, batu-batu disiapkan, semua disiapkan. Sebelum kitanya nongol, kebutuhan kita disiapkan oleh Allah. Nah, terus diperintah kita doa untuk apa? Doa itu agar kita mau mengakui bahwa yang bisa memenuhi kebutuhan saya hanya Allah. Hingga hatinya nggak pernah berdoa dan berharap kepada selain Allah. Mulutnya boleh ngomong sama orang, bro, saya nggak punya duit nih, pinjemin dong. Ketika dapat pinjaman, hatinya syukurnya sama Allah, alhamdulillah ya Allah. Loh, kok sama Allah? Karena dia tahu orang ini minjemin saya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mulutnya ngomong sama orang, tapi hatinya nggak pernah berkait. Ada hamba yang bisa memenuhi kebutuhan hamba yang lain, nggak ada. Tapi semuanya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga setiap kita doa, kita nggak pernah menuntut Allah, ya Allah kan saya sudah minta, ya Allah nggak pernah kabul-kabul, kenapa? Oh, ini nggak ada. Kata Nabi SAW, semua doa akan dikabulkan kecuali yang buru-buru. Sahabat nanya, ya Rasulullah, yang buru-buru gimana doanya? Ketika dia doa, kemudian dia menanyakan, kok belum dikabul-kabulkan ya Allah? Itu namanya buru-buru. Doa yang seperti itu gak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi doa apapun yang kamu minta, ketika kamu serahkan kepada Allah, Allah yang atur
kapan waktu yang terbaik untuk diberi, kapan waktu yang terbaik untuk diambil, kapan waktu yang terbaik untuk diletakkan kepada kita, maka Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Diceritakan zamannya Imam Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu anhu, ada seorang pembuat kue, pembuat roti, yang tiap hari dia pagi buat roti, nanti siang dijual, habis pulang ke rumah menyiapkan roti untuk besok, terus hari-harinya pekerjaannya begitu. Tapi dia nggak pernah lepas dari istighfar kepada Allah. Mau bikin roti istighfar, ngambil airnya istighfar, ngadoninya istighfar terus. Kenapa? Karena dia merasa dirinya kurang ibadah kepada Allah, sementara Allah terus memenuhi kebutuhannya, memenuhi kenikmatannya. Ibadah kita hanya kecil, hingga dia tiap waktu istighfar, ya Allah minta ampun, ya Allah ibadah saya kurang, pujian saya kepada Engkau kurang, taat saya kurang, sujud saya kurang, bacaan Quran saya kurang, terus istighfar kepada Allah. Hingga suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal ini hatinya dari rumah resah. Kenapa tiba-tiba hati saya resah? Inginnya pergi ke suatu daerah aja yang dia kemudian dimimpikan oleh Allah. Akhirnya dengan niat yang bulat dia pergi ke tempat daerah itu tanpa tahu mau ngapain. Hanya hatinya saja ngomong pergi ke sana Ahmad. Berangkat Ahmad bin Hanbal. Sampai di sana, yang namanya orang alim kan yang dicari bukan warung. Masuknya mana? Masjid. Sampai di masjid dia sholat, i'tikaf, duduk, bingung mau ngapain saya di sini. Hati saya kok diundang oleh Allah untuk ke sini sampai waktunya Isya. Habis Isya karena masjid mau ditutup, Imam Ahmad suruh keluar. Kata penjaga masjid, Pak, minta maaf masjidnya mau ditutup. Kata Imam Ahmad, loh, saya mau di sini, mau iktikaf. Oh, nggak boleh. Tutup masjid, kamu keluar. Coba, zaman itu masjid sudah tutup. Karena nggak mau keluar, akhirnya didorong-dorong sampai suruh keluar. Kenapa? Maklum zaman itu belum ada sosmed, jadi nggak bisa lihat fotonya Imam Ahmad, nggak terkenal maksudnya. Kalau sekarang kan kece aja tahu kemana-mana ya. Kamu tahu kece tahu? Yang bajingan itu terkenal begitu. Imam Ahmad belum terkenal. Akhirnya didorong-dorong sampai dia keluar masjid. Di samping masjid ada orang manggil, Pak, sini Pak, istirahat tempat saya aja. Nyamperin dia. Istirahatlah Imam Ahmad di samping masjid di rumah seseorang. Sambil ngelihat orang itu sedang bikin roti, bikin kue, karena tiap hari kerjaannya bikin kue kalau malam. Tapi dia perhatiin nggak pernah lepas istighfar. Lagi istighfar, ambil air istighfar. Ahmad tanya, Pak, itu kalau bikin roti begitu tiap hari? Iya, saya nggak pernah lepas dari istighfar. Apa keuntungan yang Bapak peroleh dari istighfar itu? Alhamdulillah, semua keinginan saya tidak ada yang ditolak oleh Allah. Semua dikabulkan, apapun itu. Cuman satu yang belum terkabul katanya. Dan itu pun saya ya pokoknya terserah Allah lah. Saya sabar aja. Apa? Saya pengen ketemu Imam Ahmad bin Hanbal katanya. Coba. Cita-citanya pengen ketemu sama, bukannya dia dibawa ke sana, coba di hamba yang Allah kasih Imam Ahmad, imam besar, dianterin ke rumahnya. Begitu Imam Ahmad tahu begitu, langsung apa? Takbir dia, Allahu Akbar, Allahumma sholli Muhammad. Ini di antara wali-walinya Allah yang disembunyikan, yang dia senantiasa hatinya tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Allah penuhi segala macam kebutuhannya karena dirinya senantiasa sadar tanpa ditolong oleh Allah dirinya nggak akan mampu apa-apa. Dan dia nggak pernah buru-buru untuk dikabulkan doanya.
Kapanpun Allah berkehendak, maka itu pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru karena dia nggak buru-buru, Allah kabulkan setiap doa-doa kita. Jadi kita harus sadari bahwa segala macam keadaan kita itu ada dalam pengetahuan Allah. Hingga jangan pernah buruk sangka kepada Allah, senantiasa baik sangka, karena di balik semua kejadian yang Allah ciptakan pasti ada nilai kebaikan yang akan diberikan kepada kita, yang akan kita rasakan. Kalau sekarang belum, ya mungkin besok belum, ya mungkin lusa. Kalau pada badan kita tidak ada, pada zahir kita tidak ada, maka batin kita diberikan kenikmatan oleh Allah. Jangan lihat kenikmatan hanya bentuk zahir saja. Kadang Allah beri kenikmatan dalam bentuk batin. Batin ini lebih istimewa untuk menerima nikmat daripada zahir. Banyak orang kaya, mobilnya 17, rumahnya 7, istrinya 18, tapi hatinya enggak dikasih tenang oleh Allah. Asal malam enggak bisa tidur, resah. Asal malam minggu bingung mau kemana. Ini gara-gara apa? Zahirnya dikasih kenikmatan, batinnya enggak dikasih nikmat oleh Allah. Maka mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah rahmat, kebaikan, dan diberikan oleh Allah kepada kita nikmat zahir, nikmat batin. Allah sempurnakan kenikmatan pada kita. Allah tolong kita dunia akhirat. Allah sehatkan kita, keluarga kita, hingga sampai kita bisa menjaga iman kita pada akhir hayat, dan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah kita sambung perjumpaan yang akan datang bicara sifat kalam atau ta'alluq sifat kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bi'anna naqtarabna ala ladha ashrafna taghsil kulli hawba wa amin ra'ati rabbi wa mauludina wa kulli dhi mahabba ujratin aw suhba المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا لا ضا بكل سول إداد ضعزي صحبي والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.